Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita menunggu Ustadz Hasan, pengelola dari Tahfidzul Quran, Muhibbul Quran. Alhamdulillah beliau sudah datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kelihatannya kok tambah makmur ini. Kayaknya nggak ada black. Kayaknya nggak ada black ini. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya kita udah nggak bertemu berapa lama nih? Semenjak awal-awal kita bertemuan. Iya. Semenjak sering bertemu, jarang bertemu. Kayaknya udah anteng di sini jenengan. Kalau saya masih rihlah terus ya. Kalau jenengan kayaknya sudah anteng nih ya di sini untuk mengelola Tahfidzul Quran, juga merupakan binaan dari Ustadz Abdul Aziz ya. Alhamdulillah. Dan ini diprakarsai oleh beliau Bapak Ishak Rifai. Alhamdulillah. Beliau sekarang sehat ya, masih? Alhamdulillah sehat. Jadi ini saudara, ini adalah tempat di Subang, tempat yang dimana di sini adalah merupakan tempat untuk para penghafal Al-Quran. Salah satu dari binaan dari Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Kita mau nanya-nanya nih, nah, ini santai aja ya, santai ya. Kayaknya sore cerah, padinya hijau, masya Allah, luar biasa ini. Ini adalah merupakan karunia yang luar biasa. Ditambah lagi di sini adalah tempat yang luar biasa karena untuk menghafal wahyu Allah yang luar biasa. Ini dulu awalnya seperti apa, Tat? Awal-awal bisa sekarang seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal dibangun ma'had ini dulu awalnya sebelum ada keinginan dari beliau, yang kebetulan juga beliau adalah mertua saya sendiri. Alhamdulillah. Nah, itu sebelum ada keinginan untuk dibuat tempat untuk menghafal Al-Quran, karena memang sebelumnya beliau juga masih belum hijrah. Beliau memang karena background beliau yang sangat sibuk dengan pekerjaan. Nah, beliau dengan istri beliau memiliki cita-cita ingin punya rumah masa tua. Oh gitu, rumah masa tua. Rumah masa tua. Jadi memang sebelum hijrah dulu pemikirannya rumah masa tua, bagaimana nanti setelah pensiun dari pekerjaan beliau menjalani hidup yang tenang, hidup di tengah suasana pegunungan. Dan beliau juga cerita katanya pengen punya rumah masa tua yang di situ ada dekat dengan masjid sehingga ibadah bisa lancar. Kemudian setelah itu pengen punya tempat sosial, entah itu sekolah atau TPQ seperti itu. Nah, setelah saya menikah dengan putri beliau dan beliau menyampaikan cita-cita beliau itu, akhirnya di situ saya beri masukan kenapa tidak kita buat rumah tahfidz. Awalnya kita rencana rumah tahfidz. Rumah tahfidz, sekalian kita buatkan rumah tahfidz. Di situ anak-anak kita bisa biayain anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran. Karena sama-sama kita ketahui bagaimana kefadalan membiayai anak yang untuk menghafalkan Al-Quran. Kita akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala yang dia dapatkan, tanpa mengurangi pahala dia. Subhanallah. Nah, di situ akhirnya ternyata sejalan dengan cita-cita beliau, dan alhamdulillah setelah mungkin sekitar tahun 2018-2019 mulai kita kita rintis untuk pembuatan rumah tahfidz. 2018. Pembuatan rumah tahfidz. Memang awalnya rumah di sini sudah tanah yang sangat luas, sekitar kurang lebih 3 hektar. Nah, itu memang hanya tanah kebun awalnya. Sawah kebun. Sawah, bagian sawahnya, bagian bawahnya sawah, atasnya sawah, kebun. Nah, setelah itu ada satu villa yang sekarang jadi rumah utama. Nah, di situ, dan kalau kita lihat masjid, kemudian asrama itu awalnya kandang ayam. Kandang ayam. Sekarang jadi kandang manusia ya. Kandang ayam. Nah, karena memang dulu
inginnya peternakan. Peternak. Setelah kita buat itu, kita rubah semuanya dari fondasi, kemudian bangunan, semua kita rubah jadi masjid, kemudian jadi pondok. Pondok. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah jalan sekitar 3 tahun. Oke. Ya, sekitar jalan 3 tahun, dan ya alhamdulillah untuk santri, jumlah santri sekarang udah sekitar hampir 60 orang. Oke. Dan itu tidak hanya dari sekitar Jawa Barat, ada yang dari Toraja, pedalaman Sulawesi, ada dari Balikpapan, ada juga dari yang banyak dari Flores. Masya Allah. Karena memang didasari dari kencangnya misi kristenisasi di Flores, dan itu adalah kampung dari beliau, dari mertua, dan akhirnya dari situ akhirnya tergugah keinginan kita untuk banyak mengambil anak-anak kita dari Flores. Oke. Jadi memang awalnya tadinya memang untuk masa tua, sehingga masa tuanya itu beliau itu tentram dengan lingkungan yang beliau inginkan, kan gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah itu terwujud sekarang, yaitu dengan saya kira lebih dari yang dia cita-citakan kalau saya lihat. Iya, Masya Allah. Kalau dulu hanya pengen penting saya dekat masjid, ibadah lancar, ya kan, masa tuanya tenang, ya kan gitu. Nah sekarang malah dikelilingi para penghafal Quran. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sekarang ini ada berapa bangunan, Ustaz? Jadi kan kalau yang sebelah sini masjid. Ini yang kita tempatin ini saung. Di bawahnya ada tempat pengisian air minum. Air minum untuk pondok, dan untuk produksi dipasarkan untuk membantu menunjang operasional pondok. Jadi termasuk di sini di bawah ini adalah pabrik aqua nih. Bukan aqua ya, air minum. Dan mungkin katanya lebih segar daripada yang dijual-jual pada umumnya itu. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Berarti ini bawahnya untuk produksi. Kemudian yang di sebelah situ, Ustaz, yang depan masjid. Nah, itu ada asrama untuk ikhwan, untuk laki-laki. Untuk ikhwan. Dan ada ruang tamu plus perpustakaannya di dalam. Perpustakaan, ruang tamu, kemudian ikhwan. Ikhwan di situ itu ada berapa ruang, Ustaz? Kurang lebih ada, kalau total ruangnya ada 4 ruang. 4 ruang. Jadi 2 ruang kamar, 1 ruang aula, kemudian satunya ruang musyrif atau kamar tamu. Alhamdulillah. Ini apa ini? Kurang afdol kalau nggak ngopi. Subhanallah. Alhamdulillah, kopi asli Cibesi juga asli. Alhamdulillah. Kopi sekitar sini. Jadi, ini madhabnya belum berubah ya. Yang ngopi, yang ngaji. Saudara, ini yang ngopi, yang ngaji. Ini gula merah aren ya. Nah, insya Allah lebih sehat daripada gula putih. Alhamdulillah. Tapi jenengan buatan pakai gula. Saya juga kadang pakai, kadang tidak. Jadi sore yang begini bisa boleh kita coba ya. Betul, silakan. Silakan. Alhamdulillah. Kalau ingat begini, ingat awal-awal kita dulu ya. Masya Allah. Bawa kopi, sebelum kajian kita ngopi-ngopi dulu, ngobrol santai. Alhamdulillah sekarang beliau, dulu awal-awal kita rihlah, beliau juga ikut-ikutan itu. Ikut bersama. itu kok bisa ikut dari Kediri bisa ikut kita dulu, awalnya gimana Ustaz itu? Ceritanya kok bisa tahu ikut rihlah. Apa memang di sana juga udah nggak ada kerja? Karena kan awalnya jenengan itu salah satu ya GU ya, generasi ulama yang yang akan digadang-gadang untuk menjadi ulamanya, kan gitu. Ulamanya Islam kita zaman waktu itu, ya kan. Jadi Islam jamaah. Dan jenengan ini saya perkenalkan sedikit. Ini adalah Al Hasan, putra putri dari Nur Hasan. Jadi termasuk keturunan atau cucu dari Bapak Nur Hasan. Alhamdulillah beliau sudah sekarang ini sudah mulai ya ini layaknya seorang kiai mempunyai anak, pasti mereka kalau pada umumnya ya
di Nahdiyin itu seorang ulama pasti anaknya punya pondok. Itu yang saya lihat di Purwasri, di Kediri. Ulama dulu ada, saya kenal ulama Yai Badrus. Sekarang Badrus Soleh itu punya anaknya semua punya pondok. Di seberang kanan jalan, seberang kiri jalan. Itu ternyata anak-anaknya semua. Jadi sepatutnya lah kalau ulama punya anak juga ulama dididik menjadi ulama sehingga dia punya santri juga. Insya Allah seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan kembali setelah kita ngobrol nggak jelas ini. Setelah awal-awal hijrah itu dulu kan jenengan masih lajang ya. Iya. Nah, itu bagaimana itu awal dari pertemuan sehingga jenengan terus menikah, sehingga jenengan menemukan tempat yang ternyata di sini gitu. Iya, seperti apa qadar itu terjadi? Masya Allah. Ya, alhamdulillah dulu seperti yang disampaikan beliau Pak Gufron, jadi saya termasuk alhamdulillah bisa ikut perintisan rihlah ini bersama Ustadz Abdul Aziz. Karena memang kalau beliau mungkin nanya, kalau jenengan nanya gimana ceritanya bisa ikut bareng-bareng. Karena memang kebetulan Ustadz Abdul Aziz itu beliau adalah paman saya sendiri, paman secara langsung, dan kebetulan saya juga termasuk yang beliau bimbing dalam sebuah program di Islam Jamaah, program pengkaderan ulama yang namanya Generus Ulama waktu itu. Dan di Generus Ulama memang oleh Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdullah Mas'ud, itu memang kita semua diajarkan muqarrar atau kurikulum yang ada di Ma'had Haram. Masya Allah. Setelah itu yang kurang lebih sekitar 5 tahun kita diajarkan. Setelah itu, setelah 5 tahun saya mengikuti program tersebut, mulai diterjunkan untuk mengajar di Ma'had, di pondok di Kediri itu. Nah, setelah itu mengajar, nah qadarullah setelah beliau mulai dinonaktifkan, nah saat itu berhubung saya muridnya, ya ikut dinonaktifkan juga akhirnya. Jadi kalau ini guru pola, murid keprada. Ikut kena. Kalau gurunya kena, muridnya kena juga. Nah, Masya Allah. Itu kurang lebih sejarah singkatnya sampai akhirnya setelah beberapa hal kejadian, kemudian hal yang kita lewati di dalam Islam Jamaah itu, akhirnya ya di situ bersama dengan beliau-beliau guru saya kita sepakat intinya untuk keluar dari Islam Jamaah. Nah setelah itu tidak lama baru alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan jodohnya. Nah alhamdulillah kemudian menikah setelah itu. Masya Allah. Itu jadi, kurang lebih singkatnya. Singkatnya aja ya. Jadi mendapat sebuah kenikmatan di tengah badai. Masya Allah. Masya Allah. Jadi badai terasa sunyi, tidak terasa badainya karena nikmat dari Allah. Masya Allah. Jadi insya Allah ini berarti udah kan nggak ada tanda-tanda deplek ya gitu di sini. Alhamdulillah. Bercanda-canda, badannya ngopi bisa tetap ngopi terus, membimbing para santri dengan tulus. Insya Allah saya lihat kok ya mobilnya bagus-bagus, motornya bagus-bagus, saya jadi bingung ini. Di istidrot tengah, kalau kata istidrot. Ya sudahlah, terserah lah, mau istidrot mau deblek, itulah urusan Allah itu ya. Jadi kalau saya lihat harusnya yang namanya arti dari istidrot itu kan ada. Ya, kalau bahasa Jawanya pengelulu. Pengelulu itu artinya semakin diberi, dia semakin tambah kekufurannya. Semakin ya, jauh ya. dari Semakin jauh dari bimbingan Rob kan gitu ya. Nah, tapi ini jenengan tambah bimbing anak-anak untuk menghafal Quran. Quran adalah kalam Allah. Ini kalau saya bilang istijrot salah juga ya, nggak tepat ini rumusnya itu nggak tepat. Harusnya sampean kalau istijrot ya
mobilnya bagus, motornya itu buat off-road terus ya kan gitu. Itu baru istihad gitu ya. Bukan buat kajian. Bukan buat kajian. Nah, ini salah ini. Entah salah yang di mana ini ya. Yang salah yang mana kita nggak terlalu ngurusin. Nggak ngurusin lah. Kita ngurusinnya ke depan semakin baik ya. Jadi untuk saya tanya kembali nih, Ustadz, jenjang atau program kedepannya apa nih? Kan sekarang ini anak yang di sini pertama yang mulai dari SMP, SMA ya. Kemudian sekolahnya seperti apa? Kemudian nanti kelanjutannya seperti apa? Untuk program secara selanjutnya, memang kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan ya Pak. Siap, ya. Kita hanya bisa merencanakan dan harus merencanakan. Harus kita rencanakan. Kata Ustadz Aziz itu. Allah saja setiap hari dalam keadaan usaha, masa hambanya tengok-tengok ya. Jadi rencana wajib berarti kan ya. Kita merencanakan bentuk ikhtiar kita, adapun hasil yang kita dapatkan nanti kita pasrahkan semua sama Allah. Memang alhamdulillah dari program untuk jenjang sekolah kita ada dari SMP dan SMA. Cuman prioritas kita bukan di sekolah formal, karena prioritas kita di sini program tahfidnya mereka. Program tahfid, kemudian pembinaan karakter mereka, bagaimana mereka bisa menjadi generasi yang rabbani, generasi Qur'ani yang sesuai dengan manhajnya para salafus saleh. Nah, di situ selain memang program prioritas kita di sini adalah program tahfidzul Quran. Makanya kita targetkan anak-anak di sini untuk program yang paling lambat anak-anak yang SMP baru belajar menghafal Al-Quran, bahkan baru belajar membaca Al-Quran. Jadi nggak ada saringan tes dulu ya? Nggak ada saringan tes, karena kita memang mendidik mereka dari nol. Dari nol, Masya Allah. Kalau ada saringan itu enak itu, targetnya jelas ya. Kalau ini kayaknya targetnya agak-agak berat nih ya. Karena kalau kita pilih kasihan anak-anak mereka dari rumah sudah pengen menghafal Al-Quran, ternyata dieliminasi ya. Masa tereliminasi karena mereka kurang mampu, padahal kan memang di sini kan mereka untuk pendidikan, mendidik mereka. Itulah. Nah, di situ. Nah, alhamdulillah dari setelah kita berjalan program, kita targetkan dari mereka minimal dalam 1 tahunnya 7 juz. Justru malah mayoritas mereka bisa lebih. Ada yang dalam 1 tahun itu bisa sampai 10 juz. Masya Allah. Itu Masya Allah, kita juga kaget. Dan yang lebih Masya Allah lagi itu, selain mereka menghafalkan lafaz, mereka juga menghafalkan arti, Pak. Masya Allah. Dan itu yang sebenarnya ya, walaupun sebenarnya tidak boleh ya, saya sebagai pengelola, saya yang membuat program, tapi saya meragukan program saya kan sebenarnya nggak boleh. Cuman saya mikirnya dulu saya menghafalkan Al-Quran dan arti itu kan karena memang saya belajar bahasa Arab. Nah, di sini mereka belum punya basic bahasa Arab. Awalnya saya pesimis, pesimis. Tapi setelah saya coba, Bismillah, saya coba, ternyata setelah jalan 2 bulan, 3 bulan, setiap ikhtibar, jadi di sini setiap bulan ada ikhtibar, ada ujian. Saya tes keterangan atau terjemah dari Al-Quran yang mereka hafal, ternyata mereka bisa. Dan Masya Allah itu sesuai dengan dengan lafaz yang mereka bacakan. Nah, jadi program yang awalnya saya sendiri pesimis, bisa nggak ya mereka itu, ternyata Masya Allah mereka ketika kita percaya dan kita usahakan, ternyata Allah permudah semua. Masya Allah. Dan mereka menghafalkan sekarang tidak hanya dengan lafaz tapi juga arti. Dan setiap subuh pun kita berikan bagaimana caranya mereka bisa memahami sesuai dengan pemahaman para ulama tafsir seperti apa. Jadi kita bacakan tafsir-tafsirnya. Tafsir. Jadi ada acuan, ada istilahnya ada tracknya lah ya. Jadi nggak bisa menyimpang dari track yang sudah ditentukan kan gitu. Benar. Jadi Al-Quran itu karena pemahamannya itu adanya di Rasulullah, sahabat, tabi'in kan gitu ya. Nah, kalau kita mengartikan sendiri itu seperti itu apa itu Ustaz namanya? Itu kalau kita dengan sengaja itu hukumnya bisa sampai kafir, Pak. Masya Allah. Kan? Membuat sesuatu yang baru, membuat dusta atas nama Allah. Masya Allah. Makanya yang kita harapkan minimal dari anak-anak itu, awal memang saya tidak langsung mewajibkan mereka untuk hafal artinya juga. Tapi dari
yang satu halaman, contohnya mereka setorkan satu halaman, minimal ada satu ayat atau dua ayat yang mereka tahu artinya. Tujuannya apa? Biar mereka tergugah untuk menghafalkan, untuk memahami artinya juga. Nah di situ alhamdulillah ternyata ya atas izin Allah semuanya bisa itu. Dan yang kita khawatirkan seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau dia hanya menghafalkan, khawatirnya Al-Quran itu nggak sampai ke hati. Iya. Jadi khawatirnya hanya sebatas lafaz yang mereka itu kan, batas bacaan Al-Quran yang bisa mereka lafazkan itu saja yang kita khawatirkan. Oke, tapi memang semua tolib kalau kita melihat mulai dari zaman Rasulullah pun, Anas bin Malik pun yang dilihat juga yang awal dia harus dikerjakan yang menghafal Quran kan, dan sekaligus beliau mulazamah dengan Rasulullah kan seperti itu. Jadi Al-Quran itu ya seiring dengan tafsirnya kan seperti itu. Nah oleh karena itu mungkin ya kemungkinan ini nanti kedepannya ya Ustadz ya, setelah mereka lulus di sini berarti ada yang lulus SMA. Nah setelah lulus SMA itu mungkin ada jenjang atau memang cukup di hafalan aja Ustadz? Insya Allah kita Ustadz mungkin kita arahkan Pak ya. Kita arahkan untuk yang mungkin belum selesai menghafal Al-Qurannya, kita arahkan untuk menyelesaikan karena seperti yang Antum sampaikan tadi bahwa tracknya para salaf kan sebelum mereka mempelajari beberapa ilmu itu hafal Al-Quran terlebih dahulu. Makanya kan para ulama menjelaskan Al-Quran itu miftahul ilm, kunci dari ilmu. Nah dari situ kalau memang mereka sudah menghafal, sudah selesai dalam menghafal Al-Quran, akan kita arahkan. Kalau memang masih memungkinkan untuk belajar kuliah, nah alhamdulillah kita juga sudah mencarikan termasuk beasiswa atau mungkin jalur-jalur ke beberapa tempat kuliah seperti di STDI, kemudian di Ma'had Ali, di Ali bin Abi Thalib di Surabaya, gitu. Dan mungkin beberapa kalau memang ada yang kita memiliki rezeki lebih dan keuangan lebih dari yayasan, insya Allah akan kita biayain untuk kuliah sehingga nanti akan jadi kader di sini. Subhanallah. Insya Allah seperti itu. Masya Allah. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan ini untuk faktor pembiayaannya ini Ustaz. Ini kan berapa tadi siswanya 60 ya? 40 siswi 20-nya yang laki-laki siswa. Nah ini apa mereka semuanya subsidi? Apa semuanya ada untuk pembayarannya Ustaz? Untuk 60 anak itu memang dari segi pembiayaan ada yang full beasiswa. Kalau full beasiswa ini mereka sama sekali tidak bayar, tidak ada pembayaran apapun, bahkan setiap bulan itu kadang kita kasih uang jajan. Masya Allah. Kita kasih uang jajan, kemudian suplemen kita cukupin semua. Masya Allah. Ini rata-rata dari anak-anak yang yang lulus seleksi untuk program 300 hari, program 1 tahun, mereka selesai menghafal Al-Quran. Khusus itu ya? Khusus itu. Memang ada beberapa yang lain, itu beberapa anak yang kita ambil dari pedalaman Flores. Nah itu memang karena saking banyaknya kencangnya misi kristenisasi yang itu harus segera kita bendung, ya gitu kita ambil anak-anak dari sana, kita biayain 100% beasiswa, dan insya Allah setelah selesai mereka menghafalkan Al-Quran, mereka akan kita kirim kembali ke sana untuk mengajar di minimal di rumah tahfidz atau di tempat TPQ. Masya Allah, sungguh mulia sekali ini. Insya Allah itu perjuangan ini. Harapan kita seperti itu. Pembiayaan itu dari mana sumbernya? Sumbernya, oh ya, yang tadi ada yang selain yang full beasiswa, ada yang istilahnya beasiswa subsidi. Nah, kalau beasiswa subsidi ini antara pembiayaan normal dan biaya makan, di antara itu kira-kira mampunya berapa? Ya, mampunya berapa? Nah, nanti silahkan bisa sesuai dengan kemampuan. Apalagi dengan keadaan pandemi sekarang ini kan banyak ekonomi yang tidak stabil. Jadi kita tidak mau memberatkan wali murid, jangan sampai anak dari rumah udah pengen menghafal Al-Quran, tapi karena biaya akhirnya terpaksa tidak bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, itu yang kita pikirkan. Jadi
kita berikan beasiswa subsidi dan kita tidak terlalu memberatkan dari sisi persyaratan. Cukup komitmen. Komitmen. Untuk beasiswa subsidi itu cukup komitmen karena untuk komitmen itu pokoknya menyelesaikan program. Nah, selama dia menyelesaikan program, dia bisa menikmati subsidi itu. Tapi kalau di tengah jalan dia tidak menyelesaikan, maka konsekuensinya harus mengembalikan subsidi yang dia dapatkan. Kayak ingat saya, Ustaz, pernah dulu begitu ya. Iya. Cuman ini karena memang sebenarnya karena beasiswa. Ini karena memang untuk komitmen orang-orang itu, jadi ya, supaya lebih komitmen di dalam membiayai, dalam mengikuti program. Dan karena ini ada yang membiayai gitu, jangan sampai para donatur, para muslimin yang sudah membiayai, ternyata anak yang kita biayain dia tidak amanat, atau mungkin sebenarnya ada yang lebih berhak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Nah, itu yang kita pikirkan. Jangan sampai kita udah pilih dia, ternyata dia menyia-nyiakan kesempatan itu, padahal di luar sana ada yang lebih berhak dan lebih membutuhkan. Nah, itu yang kita pikirkan. Nah, ada juga yang biaya full. Cuman kalau dari persentase bisa dibilang untuk yang full beasiswa dan biaya subsidi itu kurang lebih 90%. Ya, 90%. Jadi 10% ya. Yang 10% biaya normal. Nah, yang 90 ini dari mana? Kalau kira kan nggak mungut isrun kan? Kalau ada isrun saya enak ya nggak. Cuman ini nggak pakai gitu loh, nggak pakai. Ini pakai apa ini? Jadinya ya udahlah, kita serahkan pada yang punya Quran aja. Iya, pada yang punya bumi, yang punya segala-galanya, yang punya segala-galanya. Jadi masa iya Qurannya dibaca, Qurannya dihafal, masa iya, ya kan gitu aja dah. Quran kan bentuk dari semua yang Allah inginkan kan ada di situ. Ya. Insya Allah ya, Allah akan menuntaskannya lah. Insya Allah seperti itu. Semoga Allah permudah. Amin. Jadi ya itulah saudara. Jadi kita sekali lagi di sini kita bincang santai, tidak ingin membuat ya seperti apa, tapi ingin melihat setelah hijrah beberapa kawan ini ternyata ya alhamdulillah gitu ya, ada yang punya pondok, ada yang punya usaha baru dan lain sebagainya. Dan ini bukan ingin ini loh saya enggak, tapi ini semata-mata nikmat Allah. Ini adalah ridhonya Allah yang telah diberikan kepada kita untuk dijadikan amanah. Kita pun juga ingin berjuang untuk mencapai ridhonya Allah kan gitu Ustaz. Oke, jadi kalau selama dulu Ustadz itu belajar di pondok dalam bimbingan itu selama kurun waktu berapa tahun dan apa saja dulu yang udah yang dicapai? Masya Allah. Kitab-kitab apa kira-kira? Karena kita dulu kan nggak boleh kitab yang lain selain Kutubus Sittah dan himpunan, itu ya. Tapi saya nggak tahu nih di GU ini ternyata diam-diam diajarkan apa bagaimana? Apa sudah menjawab seperti apa itu Ustaz? Sedikit inilah. Jadi memang kita mungkin bicarakan dari awal dibentuknya program GU. Jadi memang kalau saya ngobrol dengan Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz, kemudian Ustadz Abdul Masud, memang beliau merasa bahwa dengan adanya beliau bertiga untuk merubah sebuah komunitas yang sangat besar itu sangat susah, kata beliau. Beliau butuh orang-orang, kader-kader yang membantu beliau. Awalnya didasari itu. Nah, akhirnya beliau minta pada keimamannya untuk dikumpulkan anak-anak muda, anak muda untuk digembleng bahasanya. Nah, setelah terkumpul dari berbagai daerah yang anak-anak yang dinilai unggul dalam segi akhlak, unggul dari segi kemampuan agama, itu semua dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan terkumpullah sekitar 150 sampai 200 orang waktu itu. Masya Allah. Tepatnya saya dilupakan berapa. Nah, setelah itu ada beberapa kali seleksi. Ya, ada beberapa kali tahapan seleksi. Nah, memang setelah beberapa tahapan seleksi akhirnya sampai terseleksi, tersaring sekitar
40 orang gitu. Sekitar 40 orang, dan itu jadi peres itu ya. Ada dari 3 tempat. Iya. Ada di Gading, Kediri, dan Kertosono. Nah, setelah itu mulailah kita yang belum jadi mubalek disuruh segera jadi mubalek. Termasuk saya dulu berhubung masuk program itu masih umur 15 tahun, insya Allah masih SMP, disuruh jadi mubalek. Jadi mubalek, kemudian kita kejar mubalek, setelah itu selesai kita kejar menghafal Al-Quran. Nah, jadi tidak langsung kita diajarkan materi dari Ma'had Haram itu enggak. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, ada beberapa yang selesai, ada beberapa yang tidak. Nah, karena mungkin ibaratnya udah capek seleksi, khawatir habis orangnya, jadi ya udah yang ada aja gitu semua, langsung diajarkan materi-materi di Masjidil Haram. Masya Allah. Ya, karena memang targetnya dulu sebelum ada badai, nah itu negara api menyerang. Itu targetnya anak-anak GU ini diberangkatin ke Saudi semua, ke Ma'had Haram semua. Untuk belajar. Nah, untuk mempersingkat waktu karena di sana biaya nggak sedikit, nggak murah, untuk mendapatkan visanya saja perlu ratusan juta, belum nanti pembiayaan selama di sana. Jadi akhirnya untuk persiapan ada di Kediri dulu. Disiapkan materi-materi yang kurang lebih waktu itu tingkatan untuk sanawi, ya mutawasid waktu itu. Diajarkan semua materinya. Nah, nanti ketika sudah ada waktunya baru dikirim sedikit demi sedikit. Jadi emang target beliau bertiga ini luar biasa ya. Masya Allah. Jadi untuk memperbaiki sebenarnya ya. Salah kalau mereka mengatakan mengacak-ngacak, menghancurkan, itu sebenarnya salah. Kalau dilihat dari situ aja udah jelas gitu ya. Tahapannya mereka jelas. Dimulai supaya nggak membebani banyak biaya. Diajarkan dulu di Kediri agar di sana nggak terlalu lama gitu ya. Tidak terlalu lama. Jadi targetnya itu bisa sampai Sanawi itu kan 3 tahun, setelah itu langsung kuliah. Nah, jadi nggak sampai 10 tahun. Tapi kalau dari awal itu bisa sampai 10 tahun. Nah, jadi dipangkas gimana caranya, minimal 7 tahun, ya 3 tahun. Kalau bisa syukur-syukur bisa langsung kuliah. Nah, sampai akhirnya setelah kita selesai dibajarkan materi untuk yang mutawasid itu, materi-materi semua udah kita ajarkan. Ada pemberangkatan awal, waktu itu 4 orang. Termasuk saya yang mau diberangkatkan waktu itu. Ada Akhi Roshid, Adnan, kemudian Akif sama saya. Nah, qadarullah pada saat itu tidak bisa karena kendala di visa waktu itu. Visanya karena visa pekerja. Saya belum cukup umur, saya masih umur 20 berapa waktu itu, minimal 25 tahun. Untuk visa kerja. Terus akhirnya saya tidak bisa berangkat, qadarullah tidak bisa berangkat. Nah, yang dulu temen 3 orang ini tetap berangkat. Nah, akhirnya saya tetap di itu, dan itu kan untuk ngajar. Ngajar di Ma'had, di pondok. Nah, ada sedikit kisah kenapa bisa saya akhirnya terbuka pemikiran. Memang dari sebelum diajarkan, atau mungkin saat awal-awal diajarkan materi di Ma'had Haram itu, memang udah banyak hal-hal baru yang kita dapatkan. Karena kita di situ kita mulai, yang awalnya kita nggak mengenal fikih sama sekali, kita diajarkan kitab Umdatul Fiqh itu fikih Hambali waktu itu. Nah, kemudian untuk hadis kita diajarkan Umdatul Ahkam. Kumpulan dari hadis-hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih semuanya. Nah, kemudian juga kitab Tauhid, kemudian kitab-kitab akidah yang lainnya. Semua materi di Ma'had Haram diajarkan ke kita. Alhamdulillah. Itu memang membuka ya. Membuka sebagian anak yang bisa mengikuti pelajaran. Nah, ini ini ada tanda kutip ini. Sebagian anak yang bisa mengikuti pelajaran. Memang kan setiap manusia tidak sama semuanya ya dalam hal kecerdasan maupun kemampuan untuk menyerap ilmu ya. Sahih. Nah, berarti disitulah jenengan justru bertambahnya ilmu, justru banyak pertanyaan kan gitu. Benar. Itu udah sesuai sebenarnya ya. Jadi kalau S1 dia menghadapi ujiannya ya S1 kan gitu ya. Benar. Begitu naik dia S2
dia punya sendiri ujiannya S2 kan gitu. Nah kalau dari SMA ya ujiannya di SMA. Nah begitu menyadari banyak hal yang sampean dapat emang baru gitu. Iya benar-benar. Dan sampean juga generasi unggul ya. Unggul artinya dari kecil juga udah di dalam. Bukan hanya di dalam ya. Justru didikan langsung gitu ya. Ring 1. Ring 1. Meninggalkan semua kenyamanan. Iya benar-benar. Ini kok bisa berani seperti itu, kenapa Ustaz? Ini kan kalau ring 1 itu istilahnya kowe njaluk apa itu lho tak kei manuto tapi kan itu. Iya, nah ini kok berani. Padahal sampean masih muda. Anak muda itu tidak terlepas dari jiwa muda kan. Iya, gitu. Mengejar kesenangan, kepuasan. Nah, kok sampean iso berontak dari kesenangan dan kepuasan yang banyak, rata-rata orang justru terjerumus di sana, anak muda gitu. Memang ya alhamdulillah semua ya atas izin Allah. Izin Allah. Atas izin Allah dan atas kekuatan juga yang Allah berikan memang. Dan memang seperti yang jenengan sampaikan tadi, ketika banyak belajar hal-hal yang baru pasti akan timbul banyak pertanyaan. Ya. Kenapa? Karena banyak yang nggak sesuai dengan apa yang kita yakini selama ini. Dulu memang termasuk ini yang mendasari saya hijrah juga dan mempunyai pemikiran yang berseberangan dengan Islam Jamaah itu. Walaupun ibaratnya memang saya dari keluarga keimaman, bahkan yang di pengkaderan itu satu-satunya dari keluarga keimaman yang lulus cuman saya. Walaupun waktu itu dari 150 hampir 200 itu ada sekitar 10 sampai 15 orang yang ikut program, tapi semua tidak lulus. Hanya saya yang lulus. Jadi ini ya. cuman saya saja dari keluarga keimaman itu. Bahkan amirnya itu sering ketika di forum keluarga besar itu menyampaikan kekecewaan, kegelisahan, kekecewaan. Kenapa? Ini kan program yang saya buat, yang saya bentuk untuk jadi ulamanya Jamaah. Nah, kenapa kok dari sekian yang bahkan beliau sebutin namanya satu-satu, kok nggak ada yang masuk, kok cuman Hasan aja yang masuk, ini kenapa? Itu sampai seperti itu. Bahkan Allah alam itu kenapa sampai beberapa kali di acara peresmian apa itu Pak Amirnya itu sering tiba-tiba manggil saya, sini suruh duduk sebelahnya. Masya Allah. Ini kayaknya dicalonkan. Ada dicalonkan ini. Allah Putra mahkota ini bisa-bisa. Nah itu sering seperti itu. Allah alam maksudnya apa? Kode itu. Cuman dari situ kebanggaan sebenarnya. Saya merasa saya mempunyai tanggung jawab. Karena yang merintis, yang membentuk Jamaah Islam Jamaah itu kan dulu 3 orang, Pak. Yeah. Pak Nur Hasan, Pak Bahran, itu dan Pak Nur Asnawi. Pak Nur Hasan dan Pak Bahran sama-sama kakek-kakek saya juga semuanya. Oh gitu. Kakek Pak langsung Bahran? Semua. Pak Bahran juga. Bapaknya Pak Yusuf. Oh, Pak Bahran pakai. Oh ya. Itulah kenapa nama saya Bahrul Hasan. Oh. Itu Bahran dan Hasan. Oh, Nur Hasan. Satu ya. Masya Allah. Jadi Bahrul Hasan nama saya. Kak sudah jadi imam Nah itulah kenapa nama saya. Nah dari situ saya merasa punya tanggung jawab yang besar, Pak. Besar. Jadi justru itu panggilan ya. Saya udah diposisikan seperti itu, berarti saya punya tanggung jawab besar. Nah ketika itu saya melihat fenomena di luar, kok banyak orang-orang Jamaah. Kita kan ini udah paling bener, nggak ada yang lebih bener daripada kita. Kenapa kok malah banyak yang keluar? Nah itu pertanyaan besar buat saya, dan ini panggilan buat saya. Kenapa kok kayak gitu? Kita ini paling bener loh. Dan saya ini disiapkan jadi ulamanya Jamaah. Saya harus bisa bantah ini. Orang saya bener, kenapa saya takut untuk menyuarakan kalau kita paling benar. Jadi siap untuk berdebat dengan siapapun gitu. Yang keluar itu terutama terutama itu saya cari dalil-dalil. Apalagi waktu itu fenomenanya keluarga besar dari abah saya yang ada di Batu Malang itu pada keluar semua. Murtad kabeh. Murtad dari Jamaah. Dari itu. Nah, keluar semua. Saya mikir saya harus bisa ngembaliin mereka semua, harus bisa. Nah, itu tobatnya itu katanya itu. Iya, makanya harus bisa ngembaliin mereka semua. Ini gimana caranya? Karena tanggung jawab sampean kan gitu. Akhirnya dengan pembendaraan ilmu yang saya dapatkan dari materi Mahtarom, belajar bahasa Arab, belajar baca kitab, saya cari semua dalil-dalil gimana caranya untuk bantah orang-orang yang terpengaruh
Masya Allah. Nah, itu saya cari semua. Sampai akhirnya saya datang ke rumah saudara saya itu untuk mendakwahi kembali. Itu kumpulin ya. Sebulan ada 2 kali mungkin saya datang ke Malang naik motor. Saking sayangnya ya. Harapannya biar balik. Nah, ternyata setelah saya nyampein hujah saya, argumentasi saya, kok saya jadinya kayak orang bodoh malahan. Saya dibilang, udah kamu belajar aja dulu. Nah, padahal perasaan saya udah paling benar. Kuat ya. Iya. Ilmunya banyak itu. Ya, makanya paku bumi di dalam. Nah, setelah saya pelajari, ternyata, dan saya sempat debat dengan teman saya yang berbeda pendapat dengan saya yang ada di GU itu. Akhirnya, oke lah, kita sepakat dengan teman saya cari argumen sebanyak-banyaknya. Saya juga cari argumen, ya, ibaratnya teman saya argumen yang menyerang jamaah. Jadi kumpulin semua argumen-argumen orang-orang yang terpengaruh, dan saya ngumpulin argumen-argumen untuk membantah. Nah, setelah itu saya kami datang ke Ustadz Abdul Aziz, kita diskusi. Nah, teman saya membacakan semua argumen-argumen. Nah, dan ternyata dibenarkan oleh Ustadz Abdul Aziz waktu itu. Nah, dan saya langsung, terus argumen yang saya dapetin ini gimana? Saya bacakan semua. Nah, ternyata jatuhnya argumen saya ini justru malah ternyata pembenaran. Masya Allah. Bukan cari kebenaran. Membela jamaah dengan membabi buta ibaratnya. Masya Allah. Akhirnya dari situ baru saya sadar, baru saya terbuka bahwa kita belajar ini yang benar. Bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Nah, akhirnya dari situlah mulai saya banyak belajar dari beliau. Dan saat ngajar itu sedikit-sedikit saya selip-selip ke anak-anak. Dan alhamdulillah beberapa murid saya di pondok kita ada yang hijrah juga, alhamdulillah. Tapi ya setelah itu mulai tercium bau-bau beda pemahaman. Akhirnya pagi hari beliau ustadz kita di nonaktif, besoknya saya juga nggak boleh ngajar. Masya Allah. Ya, ala kulli hal, insya Allah ini jalannya para orang-orang soleh, para ulama yang, dan itulah kenapa saya, kalau Pak Gufron tadi nanya, bisa meninggalkan kenyamanan seperti itu. Saya merasa ini jalannya orang-orang pilihan, gitu. Dan saya harus lebih bangga. Mereka saja di jalannya orang-orang yang berfoya-foya penuh dengan kenikmatan dunia, mereka bangga. Nah, masa kita berada di jalannya orang-orang pilihan, orang-orang soleh, masa kita nggak bangga dengan dipersekusi, dengan dijelek-jelekan? Ini kan memang jalannya para nabi, para sahabat, kan seperti itu jalannya. Insya Allah itulah yang alhamdulillah menguatkan saya secara pribadi. Walaupun sempat ditawarkan beberapa fasilitas-fasilitas. Masya Allah itu. Jadi ya alhamdulillah Allah masih berikan keistiqomahan. Jadi istilahnya kowe njaluk opo ae wis ta. Njaluk opo kowe? Mau naik kendaraan yang CC tinggi. Terus tinggal milih nang Surabaya kono. Iya, Masya Allah. Jadi ya seperti itulah saudara. Jadi kalau kita ingat kembali memori kita kepada junjungan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kenapa kok begitu menikmati, ya toh? Kenapa diludahin malah syukur? Kenapa dilemparin batu beliau tidak menyurutkan perjuangannya? Karena itulah beliau menikmati. Jadi kenikmatan bagi kita itu beda dengan kenikmatan bukan beliau. Iya, benar. Nah, cobaan bagi kita jauh berbeda dengan beliau. Iya, benar. Nah, sehingga kalau beliau itu sebuah musibah itu adalah sebuah nikmat, sehingga selalu bersyukur atas segala cobaan. Iya. Nah, inilah maka butuh suatu ilmu yang lebih mendalam lagi. Kita ini masih sangat awam tentang ilmu. Jadi kita baru mempelajari beberapa hal, sudah berani menghukumi orang lain. Ini sungguh luar biasa bodohnya gitu, maksud saya. Jadi kalau ada keajaiban dunia ke-20 mungkin ini salah satunya. Jadi orang awam istilahnya Pak Habibie itu udah jagonya bikin pesawat. Ada anak TK bawa pesawat-pesawatan, ini loh pesawat yang asli gitu ya.
Tapi Pak Habibie enggak terus, oh kamu boblok enggak, oh bagus nak, teruskan kan gitu. Nah itu dikiranya beneran. Nah mungkin itu yang terjadi. Iya benar. Oke, insya Allah cukup Ustaz. Mungkin kita sambung lagi kapan-kapan waktu. Atas semua hidangannya, tadi udah makan siang, sekarang udah bertempat di jujukan, ada ternyata juga punya jujukan ya. Tapi saya nggak bawa surat sambung, Ustaz, ya nggak apa-apa ya. Kalau mau sih langsung ke Allah. Sini cukup salaman, assalamualaikum, kami orang muslim, selesai. Alhamdulillah, jazakallah khair. Semoga sedikit perbincangan santai ini Allah memberikan banyak manfaat dan berkah bagi pemirsa atau yang mendengarkan, sehingga membuat menjadikan buat kita tambahan pahala. Dan bila dalam ucapan kok menjadikan banyak mudarat, mudah-mudahan Allah memaafkan. Oke, jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan manfaat dan barokah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.